Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ibu berharap anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat, supaya bisa mengikuti pelajaran bersama dengan ibu guru. Siapkan buku dan alat tulis menulis, agar apa yang dijelaskan dapat dimengerti dengan baik. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Kita berdoa bersama, doa pribadi, doa dimulai. Amin. Anak-anak, perhatikan gambar ini. Apa yang sedang dilakukan Udin dan teman-temannya? Mereka sedang bermain. Ada yang bermain ayunan, ada yang bermain kelereng, sepak bola, layang-layang. Pernahkah kalian bermain seperti ini dengan teman-teman kalian? Bagaimana perasaan kalian? Pasti senang, gembira, dan bahagia. Nah, anak-anak, apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun? Ya, mereka bermain dengan rukun. Apakah kamu sering bermain bersama temanmu? Pasti sering ya anak-anak. Bagaimana ketika bermain dengan temanmu? Apa kalian bermain curang? Tentu tidak boleh bermain curang. Apabila kalian rukun, saling menghargai, saling menyayangi, pasti permainannya menyenangkan. Karena itu, hendaknya kalian harus saling menghargai, saling membantu supaya tercipta kerukunan. Jika tidak rukun, tentunya tidak bisa bermain dengan teman, ya. Anak-anak, perhatikan bacaan di samping ini. Bacalah percakapan ini dengan nyaring. Mari kita baca bersama percakapan ini. Udin, Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Edo, ayo Din, kita ajak teman yang lain. Udin, boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Edo, tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor. Udin, tidak apa-apa Do. Ayo aku bonceng naik sepedaku. Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Dalam percakapan Udin dan Edo tadi, ada kalimat ajakan dan kalian harus tahu bahwa kalimat ajakan itu ada kata ayo atau mari. Dan selalu diakhiri dengan tanda seru. Nah, kita mau cari di percakapan ini ada berapa ya kalimat ajakan itu? Dari percakapan tadi kita melihat ada 3 kalimat ajakan yang kita perlu tahu. Pertama, Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Yang kedua, ayo Din, kita ajak teman yang lain. Yang ketiga, ayo aku bonceng naik sepedaku. Adik-adik sudah mengerti percakapan ini? Yang pasti, materi untuk pelajaran ini harus anak-anak mengerti dan pahami. Ayo kawan berkumpul, berkumpul bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama, bersama bernyanyi bergembira.
Di lapangan, teman-teman Udin sedang bermain. Mereka melakukan berbagai permainan. Adik-adik tahu permainan apa yang mereka mainkan? Mereka sedang bermain layang-layang. Perhatikan gambar gerakan-gerakan anak bermain itu. Gerakan bermain dengan tangan, lalu gerakan kaki ketika melangkah. Mungkin kita juga melakukan gerakan kepala. Gerakan anak bermain dengan tangan, dengan kaki, dengan kepala bisa dijadikan sebuah tarian. Karena dalam tarian kita menggunakan anggota tubuh untuk melakukan gerakan. Di antaranya tangan, kaki, dan kepala. Jadi, di tarian itu bisa dilihat, bisa dibuat dari kegiatan kita sehari-hari. Contoh, tarian maengket yang sering kita lakukan, yang sering kita lombakan. Tarian katrili juga, dan tarian cakalele. Itu tarian-tarian tradisional di daerah Minahasa. Anak-anak, Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115 dan Edo ada 124. Perhatikan kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Kelereng Udin itu jumlahnya 115. Kalau 115 dibuat kubus satuan, maka gambarnya seperti ini. Kubus ratusannya ada 1, kubus puluhannya ada 1, dan kubus satuannya ada 5. Dan kelereng Edo 124. Berarti kubus seratusannya ada 1, dan kubus puluhannya ada 2, dan kubus satuannya ada 4. Nah, sekarang kita lihat puluhannya. Kalau Udin 10 dan Edo 20, maka itu berarti 10 itu kurang dari 20. Kubus yang lebih banyak adalah kubus berapa? Apakah kubus 10 atau 20? Tentunya kubus 20. Jadi kelereng Udin itu lebih banyak atau kurang dari kelereng Edo? Jawabannya adalah lebih sedikit kurang dari kelereng Edo. Jadi kelereng Udin lebih sedikit daripada kelereng Edo. Jadi yang paling banyak adalah kelerengnya Edo. Anak-anak, torang masuk dalam belajar membandingkan bilangan. Bilangan dapat dibandingkan dengan kata kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Untuk membandingkan bilangan, kita lihat angka yang ratusan, lalu puluhan, dan satuan. Kalau nanti ratusannya sama, kita lihat dulu puluhannya. Dan kalau puluhan dan ratusannya sama, kita lihat satuannya. Contoh, terdapat 2 bilangan yaitu 568 dan 421. Maka kita lihat dulu ratusannya. Yang di depan angka ratusan adalah 5. Berarti nilainya 500. Sedangkan bilangan yang di sebelah angka ratusannya adalah 4. Nah, karena angka 5 lebih dari 4, maka kalimat perbandingannya adalah 568 lebih dari 421.
Lalu bagaimana jika angka ratusannya yang sama? Jika angka ratusannya yang sama, maka kita bandingkan yang kedua yaitu puluhannya. Contoh, di sini ada dua bilangan yaitu 671 dan 682. Kita lihat angka ratusannya yang sama adalah 6. Jika tidak bisa dibandingkan karena sama, setelah itu kita lihat puluhannya. Bilangan di depan angka puluhannya 7 atau bisa dikatakan 70. Sedangkan bilangan di belakang yang angka puluhannya adalah 8 atau 80. Sekarang kita bandingkan 7 dan 8. 7 itu lebih dari atau kurang dari 8. Karena angka ratusan yang sama, maka kita bandingkan puluhannya. Jadi angka 7 kurang dari angka 8. Maka kalimat perbandingannya adalah 671 kurang dari 682. Lalu bagaimana jika angka ratusan dan puluhannya sama? Jika angka ratusan dan puluhannya sama, maka kita bandingkan satuannya. Contoh, ada dua bilangan yaitu 917 dan 913. Angka ratusan dari dua bilangan ini sama, yaitu 9. Dua angka puluhan dari dua bilangan ini sama, yaitu 1. Bilangan di depan memiliki angka 7. Sedangkan bilangan di belakang memiliki angka satuan 3. Maka karena angka ratusannya dan puluhannya sama, kita bandingkan satuannya. Angka 7 lebih dari 3. Maka kalimat perbandingannya adalah 917 lebih dari 913. Nah, anak-anak, sampai demikian pembelajaran kita saat ini. Untuk soal-soal latihan, silahkan anak-anak lihat di buku yang sudah Ibu bagikan kepada anak-anak. Sesuai dengan materi yang Ibu sudah sampaikan, ada contoh-contoh soal di situ. Anak-anak kerjakan ya. Selamat bekerja, selamat belajar, tetap semangat, salam sehat untuk kita sekalian. Terima kasih.